Assalamualaikum Sobat PR, balik lagi di Ngobrol di PR. Di episode kali ini hostnya diambil dulu sama saya, Fadli, karena Kang Satrianya lagi ada urusan dulu ya. Dalam episode kali ini akan membahas topik yang menurut saya ini menarik sekali, karena membahas tentang lingkungan ya. Nah, langsung saja di depan saya sudah ada, perkenalkan dulu boleh? Oh, nama saya Iwan, saya dari pengelola Basecamp Gunung Kembang, Jawa Tengah, Wonosobo. Oke, baik. Dari Pak. Saya Galih dari Eger Adventure Service Team. Oke, baik. Nah, oh ya sebentar. Ini kan Bandung lagi mendung nih. Nah, saya sekarang kebetulan lagi pakai jaket Eger nih, biar nggak katirisan gitu ya, Sobat PR. Nah, sama ini juga bajunya keren nih. Gambarnya ini dari apa ya? Ini Taman Nasional ya? Taman Nasional. Oke, balik lagi. Langsung aja berarti ngebahas soal Zero Waste Mountain ya? Nah, itu Zero Waste Mountain itu program apa sih? Ya, sebetulnya ada keinginan untuk membangkitkan kesadaran supaya gunung-gunung di Indonesia menjadi bersih. Maka itu kami belajar sampai jauh ke luar negeri. Beberapa ekspedisi kita titipkan pesan-pesannya. Seperti ekspedisi Seven Summit terutama. Ya. Ada 7 gunung di 7 benua. Nah, bagaimana mereka mengelola gunungnya supaya tetap bersih. Bahkan di Alaska, di Denali, sama di Pinson Massif, sekelas kencing sama BAB kita harus dibawa turun kembali. Oh, dibawa lagi? Dibawa turun kembali. Sehingga mereka menjaga betul gunungnya supaya tetap bersih. Nah, bahkan pada saat kita ngomong di Pinson Massif, hal pertama yang disampaikan pada saat safety talk, briefing pertama adalah selamat datang di Gunung Pinson Massif, gunung yang bersih. Aturannya pertama, Anda tidak boleh membuang sampah sembarangan, bahkan kencing dan BAB pun harus bawa turun kembali. Apabila Anda tidak setuju, silakan ambil uang Anda kembali dan kembali ke negara. Oh, langsung balik lagi. Kalau memang seketat itu ya? Seketat itu. Nah, pengalaman-pengalaman itu kemudian kita siaran, kita diskusikan di Indonesia. Kemudian bahkan beberapa tahun yang lalu kita buat standar nasional Indonesia pengelolaan gunung. Pos pendakian. Kita uji coba di beberapa taman nasional, tapi kan berjalan tidak semulus itu. Nah, kemudian kita mencari gunung yang lain yang dikelola persis apa yang dikelola di luar negeri. Nah, kemudian ketemulah Gunung Kembang. Oh, yang dikelola di Wonosobo di sana. Nah, kita belajar kurang lebih setahun, 2 tahun pendekatan agar kita juga sama frekuensinya, sama filosofinya, sama gerak langkahnya. Nah, ternyata disambut baik oleh teman-teman Gunung Kembang. Akhirnya kita bikin program namanya Adopsi Gunung dengan programnya Zero Waste Mountain. Karena teman-teman Gunung Kembang sejak mulai mengelola sampai sekarang, mereka ketat terhadap sampah. Mereka ketat terhadap pendaki gunung. Dan mereka bekerja untuk gunung, bukan untuk pendaki itu. Jadi latar belakang. Benar-benar untuk gunung lah ya, kehidupan saya. Nah, makanya demikian, Eger tertarik sekali, jatuh cinta, kemudian melamar mereka. Meminang ya Gunung Kembang. Nah, Gunung Kembang menjadi... Untuk alasan mengapa mengadopsi Gunung Kembang untuk pertama kalinya di program itu, kenapa? Gitu? Ya, karena dari 4 gunung yang kita uji coba, rasanya hasilnya belum maksimal. Oh, berarti sudah ada 4 gunung yang secara nasional, tadi SNI, standar nasional Indonesia itu. Sudah dibuat standarnya, tapi ternyata kan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena mungkin banyak sekali masalah yang ada di dalamnya. Nah, ketemu dengan teman-teman Gunung Kembang, mereka praktis aja. Kita bekerja untuk gunung, dan kita menjadikan gunung bagian dari apa yang menjadi pekerjaan kita. Makanya menjaga, karena gini, gunung itu akan bersih apabila tidak ada manusia datang ke sana. Iya kan? Ya, betul. Nah, bagaimana caranya? Apabila manusia datang ke sana, gunung pun tetap bersih. Nah, metode yang diterapkan oleh teman-teman Gunung Kembang itu saya kira menjadi hal yang menarik untuk kita kaji dan kita bekerja sama dengan mereka. Nah, sekarang saya mau nanya ke Mas Iwan nih. Untuk ibaratnya pengelolaan di sana tuh seperti apa sih prosedur yang dilakukan, kemudian ide gagasan awal gitu, kenapa saya sudah berniat untuk menjaga gunung ini semaksimal mungkin. Nah, itu seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, itu berawal dari memang kebetulan komunitas kita, organisasi kita yang namanya Skydoors itu, kita teman-teman bergerak di bidang penggiat alam.
Nah, kita sering istilahnya ya naik gunung, refreshing ke sana, tapi kita prihatin karena hampir semua gunung yang kita datangi, khususnya yang ada di Indonesia itu hampir semuanya kotor lah. Banyak sampah yang Ya. berserakan. Walaupun tidak benar-benar kotor secara keseluruhan, tapi kalau bicara kotor hampir semuanya Mungkin kotor. di jalur-jalur pendakiannya terlihat Nah, sampah. saat keprihatinan kita sampaikan secara langsung kepada pengelola, ya hampir semuanya juga tidak respon gitu. Hanya sebatas ya kamu sih siapa, pengelola bukan sampai pengurus segitu ya. biasa. Padahal Ya kalau mau naik niatnya- tinggal naik, bayar enggak ya balik kanan. Iya. Ini membuat kita jadi prihatin. Iya. Wah, saya harus bisa tunjukkan nih sama teman-teman pengelola bagaimana sih mengelola pendakian, jalur pendakian yang baik dan benar. Nah, kebetulan kita dapat kesempatan untuk mengelola Gunung Kembang yang berada di sebelah baratnya Sindoro, Anakan Sindoro lah, di Wonosobo itu lah. Kesempatan itulah kita gunakan untuk mengajak teman-teman untuk belajar bareng. Kita bukan mau sok tahu, mau sok pinter, enggak. Kita mau mengajak belajar bareng. Kalau ada yang lebih ngerti, tolong ajari saya dan kawan-kawan. Kalau kalian tidak ngerti, saya bisa akan kita ajarkan. Jadi kolaborasi yang baik antar pengelola dan pendaki ini harus terjalin. Itu sebenarnya kunci utama membuat gunung jadi bersih, mudah. Sebenarnya Tinggal mau atau tidak. itu kan mengajak kepada kebaikan ya, bukan untuk merusak gunung atau apa. Kan tujuan untuk membuat gunung itu asri lagi gitu, bersih lagi. Tapi mungkin beberapa orang masih kayak tutup telinga aja gitu kan. Yang penting bayar, terus ya udah naik gitu, tidak ada aturan apa-apa. Nah, saya tuh pengen tahu sepertinya apa ya, di Gunung Kembang itu melakukan prosedurnya seperti apa? Apakah misalkan nanti pas naik tuh misalkan bawa mie bungkus, tapi pas di base camp itu harus dialihkan dulu ke Tupperware atau misalkan seperti apa gitu? Ada prosedur-prosedur apa gak gitu? Ya, kalau prosedur yang selayaknya harus dijalankan oleh semua pengelola ini. Kalau menurut kita teman-teman di Gunung Kembang itu bicara pendakian itu sebenarnya ada tiga ilmu yang harus kita tekankan terhadap seluruh pendaki. Yang pertama adalah aklimatisasi, itu hukumnya wajib. Dan saya juga belajar dari pendaki-pendaki profesional pun yang sudah kelas dunia pun itu menerapkan itu, dan itu wajib memang ilmu pendakian yang mendasar tapi wajib, jelas wajib sekali ya itu. Karena rata-rata pendaki itu datang pasti dari daerah yang lebih rendah. Oh iya, Ya jadi kan harus pasti penyesuaian dulu ya. Logikanya itu, penyesuaian. Nah, jeda aklimatisasi ini kan ada space waktu yang memang kenapa peluang itu tidak kita gunakan. Jadi pendakian itu ada 3 tahapan. Pertama aklimatisasi, yang kedua adalah manajemen perjalanan atau packing ulang, kita cek kembali barang bawaan, mungkin ada yang ketinggalan, kelupaan. Nah, inilah setelah itu safety prosedur. Nah, inilah yang sebenarnya membuat gunung menjadi bersih. Sebenarnya itu pendakinya, gunungnya bersih, pendakinya aman karena semua tercover. Nah, sayangnya teman-teman ini sudah sekian puluh tahun terbiasa dengan zona nyaman mereka itu, asal bayar naik. Nah, inilah yang harus kita rubah, dan kita sangat sadar butuh proses, tapi kita yakin pasti bisa. Dan ini sudah terbukti 5 tahun inilah kita basecamp baru, Mas. Tapi 5 tahun ini sudah hampir 25 ribuan pendaki yang sudah kita adopsi. Sekarang bayangin kalau seluruh pengelola gunung di Indonesia bisa mengadopsi itu. Kita 25 ribu pendaki. Kalau bicara sampah sebenarnya sudah luar biasa banyak kalau mereka asal-asalan. Ya kan? Tapi kita bisa menjalankan itu, gunung kita menjadi bersih seandainya semuanya bisa. Nggak butuh waktu 5-10 tahun, Mas. Gunung Indonesia semua bersih. Iya, benar. Kita yang membuat kita benar-benar prihatin adalah saat ada pendaki luar negeri bilang kalau naik gunung di Indonesia jangan takut hilang, ikuti sampah saja kamu akan aman. Wah, ini kan bagi saya konsep yang salah gitu kan. Hinaan luar biasa, Mas. Gitu. Kalau Anda yang ngomong oke, kita sama-sama orang Indonesia. Kalau orang luar, wah, saya orang Indonesia tidak terima gitu loh. Makanya saya mengajak teman-teman, ayolah. Bagaimanapun juga kita orang Indonesia, putra Indonesia, ayo kita angkat Indonesia, kita bangun Indonesia lewat dunianya kita masing-masing. Dunia gunung ya ayo kita teman-teman gunung kita bangun. Supaya menjadi percontohan gitu ya untuk yang negara-negara lain. Seperti yang tadi yang di luar negeri
sampai apa tadi tuh? Sampai BAB sama kencing. oh harus. tuh di bawah juga. Iya, sana aja bisa kok, masuk Iya, kita tidak bisa. sama gitu yang Ya. pengelolanya manusia juga kan Iya. gitu, masa tidak gitu kan. Nah, Mas Iwan, saya mau tanya lagi, kan mungkin sudah naik ke mana-mana gitu kan, bertemu dengan para pendaki yang lain. Nah, kebiasaan apa sih maksudnya yang jadi apa ya, menjadi susah dirubah tuh sebenarnya kebiasaan seperti apa yang menurut Mas Iwan harusnya tuh pendaki itu seperti ini agar si gunung itu tetap asli aja gitu. Yang paling susah ya sebenarnya menurut kita sih ya, Iya. susah itu kan bukan berarti tidak bisa. Tapi kalau bicara yang paling susah adalah kita kadang-kala belum ketemu dengan pendaki itu sendiri. Iya, iya. Belum pernah bertatap muka, kesannya susah. Mereka kalau naik gunung asal-asalan Ya, dengan bawaan apa adanya, tidak mempedulikan resiko-resiko buat dirinya sendiri. Tapi saat kita bertemu langsung, kita bisa ngobrol, ternyata nggak ada yang susah gitu loh. Iya, iya, iya. Nah ini Diingatkan ya. Komunikasi. Iya, komunikasi. Di mana-mana orang hanya bicara, wah susah mas, tidak bisa. Susah mas, susah. Kalau menurut kita nggak ada yang susah mas, asal kita mau, konsisten, semua bisa. Gitu Berarti aja. mungkin dari faktor pengelolanya juga harus ini ya, maksudnya harus tegas gitu ya. Ya. Harus Tegas bisa. tapi tepat ngomong gitu loh. Oh, Ya. Iya, ngomong. Jadi ngasih tahu gitu, mengedukasi, tegas dengan koridornya edukasi gitu. Konsisten, tegas, tapi mengedukasi. Jadi bukan menakut-nakuti Ya, kemudian. Nah, dengan apa, Iya, dengan apa iya, gitu iya. ya. Karena mungkin di sebagian tempat kan sudah diingatkan, tapi mungkin tidak terlalu tegas. Jadi mungkin pendakinya hanya sudah bayar lalu naik, bayar langsung naik. Nah, gitu. kadang-kadang begini, mental pendaki termasuk saya juga dulu seperti itu. Jadi kalau begitu kita beli tiket gunung, seolah-olah sudah membeli gunung. Oh ya bahaya itu. Iya kan? Artinya dengan tiket itu ada petugas yang membersihkan, ada petugas yang patroli, ada petugas menjaga. Dengan demikian kita sudah leluasa dengan Berpikirannya berarti seperti saya sudah bayar, Iya, iya, iya. biarin mereka aja Iya, yang bersih-bersih ya gitu. seperti kita naik bis atau naik Iya. kereta dulu kan? Iya. Naik kereta bayar seolah-olah udah membeli kereta. Nah ini saya ngomong kereta. Nah kereta itu kan bisa membalikan semuanya. Hmm. Yang dulunya tidak tertib menjadi tertib, yang Iya, dulunya teratur jadi teratur, yang Iya. tadi yang kotor menjadi bersih. Artinya apa? Kalau pengelolanya tegas, konsisten, penumpang kereta api itu berapa ribu, Iya, iya, iya. berapa stasiun yang Iya, kemudian banyak jadi sekali. bersih. Iya, iya. banyak sekali. Ternyata kan bisa, Ya bisa. bisa. Nah mestinya gunung pun jadi stasiun-stasiun seperti kereta api, stasiun-stasiun gunung, pengelolanya tegas, konsisten, berpihak kepada gunungnya, melakukan aturan dengan terus-menerus, mengedukasi, saya kira masyarakat pun akan turut serta. Iya. Saya ingat banget, sistem yang baik itu kadang-kadang bisa membuat orang tidak baik. Bahkan sistem yang tidak baik akan membuat orang baik menjadi tidak baik. Iya. Gitu. Ya kan? Iya, iya, bisa. Nah, untuk balik lagi ke program Zero Waste Mountain ya. Nah, itu tuh bentuk-bentuk supportnya seperti apa tuh kepada dari Eger untuk Ya, teman-teman? sebetulnya kita mengadopsi apa yang sudah mereka lakukan. Menyiapkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, seperti kemarin mereka sudah melakukan kurasi dari sampahnya, kita menyiapkan barang-barang yang dikurasi sampahnya lewat lunchbox-nya, lewat botol-botolnya, lewat tas rootnya. Kita mensupport mereka untuk membuat sistem standby rescue, penampungan air dan lain-lain. Berarti banyak sekali ya sudah support segala macam bentuk. Ya tidak banyak juga sebetulnya, Ya. hanya melanjutkan apa yang mereka sudah rintis sebetulnya. Nah, untuk visi misi kedepannya nih dari Mas Iwan, dari Kang Galih, nah itu seperti apa tuh untuk program ini khususnya untuk menjaga lingkungan ya berarti? Nah itu seperti apa? Ya kalau visi misi dari kita masih tetap berharap dan sangat-sangat berharap dan itu harus bisa menurut kita. Gunung di Indonesia semuanya harus bersih dan saya pengen seluruh pengelola ayolah kita sama-sama memahami dan itu tidak susah mas. Anda pendaki, saya pengelola. Saya ditanya, Mas, jalur Anda pengen bersih atau kotor? Saya pasti jawabnya pengen bersih. Anda pendaki, saya tanya pengen naik di gunung yang bersih atau yang kotor? Anda pasti jawab pengen di gunung yang bersih. Loh ini kan sudah ketemu, Mas. Ya. Anda pengen bersih, Ya. saya pengen bersih. Tapi kok tempatnya kotor, ini kan aneh. Iya, iya. Iya, iya, kan? benar-benar. Iya, Kan iya. aneh sekali. Iya, betul-betul. Nah ini perlu, saya berharap teman-teman pengelola semuanya, bukan kita mau menggurui, enggak. Belajar bareng, ayo kita tunjukkan pengelola mampu, pendaki pun mampu membuat Ya. gunung di Indonesia menjadi bersih karena Ya. kuncinya sudah ketemu, Ya. sudah nyambung. Tinggal satu saja syaratnya,
komunikasi antara pendaki dan pengelola, Iya. terjalin komunikasi harus yang baik, ini ya. pasti bisa terrealisasi. Nah berarti sebenarnya gini ya, kalau judulnya misalkan orang kan suka ngomong, oh saya pecinta alam gitu, harusnya kan bisa menjaga alam itu sendiri ya kan, bukannya kita ke alam tapi malah merusak karena dengan mungkin mereka berpikirannya kayak sampah dari satu orang saja atau dari sekali daki saja mungkin kayak gitu ya, tapi apa ya, ibaratnya kayak dari satu orang yang beribu-ribu itu kan mungkin jadi banyak juga kan ya di gunungnya gitu. Ya, artinya gini, ini contoh sederhana, kalau kita bawa botol mineral, Ya. air mineral, isinya 1 liter, taruhlah 1 kilo. Pada saat berisi air, sampai puncak pun dibawa loh, padahal berat. Ya, 1 kilo. Kurang 1 kilo. Begitu minumannya habis, airnya habis, menjadi ringan, kok dibuang? Iya. Iya kan? Iya. Ya sama aja seperti kan di pesta-pesta lah gitu ya. Disediain minuman gelas kemasan air kan, kemasan. Ada sedotannya. Kadang-kadang kan tidak habis teman. Oh iya. Dibuang gitu aja ya. Nah, artinya memang zero waste itu adalah gaya hidup. Jadi kalau misalkan menjadikan gaya hidup, Jadi saya kira kebiasaan ya. kebiasaan. Nah makanya kenapa kita kemudian mengadopsi Gunung Kembang adalah bagaimana supaya mereka yang menjadi pendaki Gunung Kembang menjadi duta Gunung Kembang, Oh iya. menjadi betul, duta betul. gunung bersih. Artinya kebiasaan mendaki gunung bersih di Gunung Kembang dia bawa pada saat mendaki gunung-gunung Iya, dan yang nantinya akan menjadi percontohan ya Betul, untuk yang betul. lain Jadi, gitu. artinya memang kita membangun karakter, membangun kebiasaan agar menjadi pendaki gunung yang bertanggung jawab, pendaki gunung yang beretika, pendaki gunung yang paham betul arti kebersihan gunungnya. Oke, baik. Kemarin saya dengar dapat penghargaan ya di Padma Mitra ya. Itu dapat penghargaan apa tuh? Ya sebetulnya bagian dari upaya panjang sih sebenarnya, upaya belajar dari kami, Eger di Gunung Kembang, kemudian dihargai oleh pemerintah lewat Padma Mitra bahwa kita berpikir pada pelestarian lingkungan dan biodiversity. Artinya apa yang kita lakukan dengan Zero Waste Mountain, dengan adopsi gunung itu, menginspirasi banyak orang, siapa tahu bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain gitu. Iya, Wei. Tidak hanya kami saja, tidak hanya Gunung Kembang saja. Kita berharap Gunung Kembang diikuti oleh pengelola gunung yang lain, perusahaan yang lain mengikuti inspirasinya, terinspirasi untuk menjadikan gunung-gunung yang lain diadopsi supaya tetap bersih. Oke, baik. Terakhir dari Mas Iwan atau dari Kang Galih, pesan untuk sobat PR yang suka naik gunung. Pesannya apa gitu untuk misalkan menjaga lingkungan atau apa? Silakan ke sobat PR. Ya, untuk Kesini. yang khususnya untuk teman-teman penghobi gunung yang mau naik gunung, yang jelas safety prosedur tetap harus dijalankan. Harus aman, sobat Yang PR. aman. Sayang nyawa itu paling utama. Yang kedua, ajarkanlah hal-hal yang baik buat teman-teman, sahabat, kerabat, dan mungkin generasi penerus nantinya, bahwasanya perlu dipahami bahwasanya sampahmu itu sangat berharga sampai di bawah karena masih banyak pemulung yang membutuhkan. Nah, ini iya. yang perlu dipahami. Daripada dibuang sembarangan, ternyata sampahmu bernilai buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi tolong bawa turun sampahmu walaupun tidak ada aturan, tidak ada perintah apapun, tapi itu menjadi hal yang baik buat kita semua. Oh, sobat PR, kalau naik gunung teh bawa lagi sampahnya ke bawah. Oh iya, yang ini ya, bawa lagi tuh. Bahkan kalau bisa jangan bawa sampah ke gunung. Tuh, kalau bisa jangan Di bawa rumah, sampah. dari rumah udah dikupas. Oh iya, udah Ya di kan, packing ya. bawa mie instan gitu dikupas, si bungkusnya, mie-nya taruh di lunchbox, kopi saset, kopinya di sasetnya digunting, masukin ke botol. Jadi namanya kita tidak bawa. Jadi lebih sampah. praktis ya. Tidak Ya, bawa. sebenarnya enak itu, lebih mudah. Artinya memang gaya hidup. Jadi zero waste itu gaya hidup. Kalau misalnya kita bisa menerapkan gaya hidup, saya kira kita bisa menjaga gunung. Kemudian yang buat teman-teman, naik gunung itu kegiatan yang penuh disiplin. Dari mulai menalikan sepatu, menyiapkan perlengkapan, perbekalan. Jadi kalau tidak punya disiplin, ganti hobi, jangan naik gunung. Kemudian yang kedua, naik gunung itu kegiatan hobi yang mahal. Jangan kamu iritkan dengan minim pengetahuan, minim perlengkapan, dan tidak bertanya pada banyak orang yang ahli. Jadi jangan kemudian bikin kesalahan yang kita buat sendiri, yang kita bikin sendiri.
karena alam itu mengandung bahaya, kita mengundang bahaya. Nah, mari kita minimalkan bahayanya dengan apa? Dengan pengetahuan agar aman dan nyaman di kegiatan-kegiatan. Sip tuh, udah keren banget. Oke, Sobat PR, terima kasih Mas Iwan, terima kasih Kang Gali udah ngobrol-ngobrol tentang Zero Waste Mountain ya. Wah, menarik sekali. Baik Sobat PR, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Nah, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan share ke teman-teman kalian soal video ini, oke? Terima kasih, sampai jumpa.